melihat begitu ya Ibu Dia, dengan adanya beberapa prasyarat begitu tentunya dari pemerintah Arab Saudi termasuk diantaranya vaksinasi dan juga tentunya untuk swab test begitu yang harus dilakukan sampai dengan 3 kali, berarti bisa dikatakan untuk biaya haji khususnya yang reguler begitu yang selama ini juga ditangani oleh pemerintah akan ada kenaikan begitu harganya. Kita usahakan untuk tidak ada penambahan biaya haji karena itu juga cukup memakan waktu. Jadi kalau kemarin kita diskusikan menyangkut pembiayaan haji ini, pertama memang ya syukur ya kita untuk penerbangan itu mengalami penurunan harga dari PT Garuda. Lalu yang kedua juga ada bantuan APBN dari pemerintah menyangkut seluruh biaya kesehatan haji, termasuk swab test di tanah air. Jadi jemaah itu hanya menambah itu untuk pembiayaan swab test di Arab ya, dan itu bisa dibantu oleh dana haji dari alokasi dana haji yang memang itu sudah memang bisa untuk membiayai swab test di Saudi Arabia. Jadi kalau menyangkut pembiayaan haji, sejauh ini tidak kita upayakan untuk tidak ada penambahan dan angkanya itu sejauh ini masih tetap, jadi tidak ada waktu juga untuk kemudian waktu pelunasan itu kita usahakan untuk tidak ada. Jadi tidak ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Tidak ada tambahan begitu ya Bu untuk tentunya penambahan biaya haji, walaupun mungkin harus ada biaya swab test juga yang mungkin ditanggung oleh jemaah ketika tiba di Arab Saudi. Tapi saya mau ke Pak Bungsu kalau melihat begitu syarat-syarat misalnya harus ada swab test yang sampai dengan 3 kali, tapi Ibu Dia tadi mengatakan tidak akan ada diupayakan begitu penambahan biaya untuk ibadah haji. Tapi realistis nggak Pak kalau melihat item-item yang ada penambahan syaratnya tapi tidak ada penambahan biaya hajinya Pak Bungsu? Oke Pak, kalau untuk haji reguler otomatis itu kan kewenangan dari pemerintah. Apakah akan memberikan suatu tambahan atau akan disubsidi oleh pemerintah. Nah, kalau saya bisa bicarakan adalah sebagai dari haji khusus ataupun umroh. Kalau dari kami, dari haji umroh otomatis itu akan dibebankan, biayanya akan dibebankan kepada jemaah. Itu akan menjadi satu tambahan biaya, baik itu vaksinnya ataupun tesnya. Seperti selama ini kan sebenarnya sudah ada vaksin kan, vaksin meningitis. Setiap yang mau pergi umroh ataupun pergi haji mereka harus vaksin meningitis. Bahkan untuk pergi haji pun dipersyaratkan terakhir vaksin influenza. Jadi mungkin akan jadi satu tambahan ke depannya, ada tambahan lagi yaitu vaksin COVID-19. Makanya harapan dari adalah adanya vaksin COVID-19 buatan dalam negeri atau vaksin COVID-19 Nusantara, yang dimana harapannya harganya lebih murah, lebih terjangkau. Kalau saat ini kan ada yang berbayar, yaitu di Sinovac itu berbayar Rp1.000.000. Sedangkan yang untuk pemerintah ini kan ditanggung pemerintah. Tapi ini kan tidak hanya untuk tahun ini saja. Untuk tahun depan, 2 tahun berikutnya, ini kan akan ada terus. Gitu. Kemungkinan besar ini akan menjadi satu persyaratan keberangkatan untuk tahun-tahun berikutnya. Otomatis untuk tahun-tahun berikutnya kan kita kan jemaah umroh itu mungkin akan suntik dengan biaya sendiri. Nah ini besar harapannya kita punya vaksin Nusantara yang dimana harganya jauh lebih terjangkau. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.